Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan pelajaran 8 kita. Salisan iqra'il misal al-atiyah summa hawwilil jumal al-atiyata mislahu. Bacalah contoh berikut kemudian rubahlah jumlah-jumlah berikut ke seperti dalam contoh. Contoh misalun contohnya haza kitabun. Terus kita rubah menjadi hazal kitabu li Muhammadin. Jumlah pertama haza kitabun artinya ini adalah kitab. Bahwasannya si mutakallim atau si pembicara ingin mengabari bahwasannya ini adalah kitab atau benda ini adalah kitab. Adapun jumlah yang kedua, hadzal kitabu li Muhammadin, kitab ini adalah miliknya Muhammad. Bahwasanya si mutakallim ingin memberitahu bahwasanya kitab ini itu miliknya Muhammad. Gitu. Jadi berbeda ya antara jumlah yang pertama sama jumlah yang kedua. Adapun dalam sisi i'rabnya, perbedaan dalam sisi i'rabnya, haza, za di sini adalah jumlah pertama hadza kitabun, za di sini adalah sebagai mubtada. Dia sebagai mubtada, saya tandai dengan mim kecil di atasnya, artinya adalah mubtada maksudnya. Terus kitabun itu sebagai khabar. Saya tandai dengan huruf kha kecil di atasnya. Hadza kitabun, ini adalah kitab. Ini adalah buku. Adapun jumlah yang kedua, i'rab jumlah yang kedua, haza, za di sini sebagai mubtada, ya. Al-kitabu itu sebagai badal. Seperti yang telah saya bilang pada pertemuan sebelumnya bahwasanya isim ma'rifah dengan al yang terletak setelah isim isyarah biasanya seringkali ya yang sering isim isim ma'rifah dengan al tersebut itu sebagai apa kedudukannya sebagai badal. Ya. Itu yang seringnya. Hadzal kitabu li Muhammadin. Terus li Muhammadin, Muhammadin di sini majrur dengan lam. Karena lam itu salah satu huruf jar. Ya. Salah satu huruf jar yang mana kata yang terletak setelah huruf jar itu di majrur, ya. Dan tanda jarnya di sini dengan kasroh, ya. Tanda jarnya di sini dengan kasroh Muhammad itu. Terus wal jar wal majruru fi mahalli raf'in khabar. Dan jar dan majrur di mahal rafa sebagai khabar, ya, sebagai khabar, atau bisa di-i'rab juga dengan wal jar wal majruru muta'alliqani bi khabarin mahdhufin. Dan jar dan majrur muta'alliq dengan khabar yang dibuang, ya. Atau kita ambil yang gampang aja, wal jar majrur fi mahalli raf'in khabar, ya. Atau bisa i'rab yang kedua juga, ya. Atau jar majrur muta'alliqani bi khabarin mahdhuf, atau wal jar majrur fi mahalli raf'in khabar, bisa juga. Terus kita ubah kata-kata berikut ini ke sebagaimana dalam contoh, ya. Hadza tabibun, ini adalah dokter. Kita ubah menjadi hadza tabibu minal Hindi. Ini dokter ini dari India, ya. Kita kasih alif dan lam pada lafaz tabib, ya. Hadhihi sayyaratun, ini adalah mobil. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Mobil ini milik mudir. Dzalika waladun, itu adalah seorang anak laki-laki. Dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Anak laki-laki itu putranya guru. Tilka sa'atun, itu adalah jam. Tilka sa'atu min Swisra. Jam itu dari Swiss. Hadza baitun, ini adalah rumah. Hadzal baitu lil muhandisi. Rumah ini milik insinyur. Hadza qalamun, ini adalah pulpen. Hadzal qalamu li Abbasin. Pulpen ini milik Abbas. Zalika rajulun, itu adalah seorang laki-laki.
Dzalikar rajulu muadzinun. Laki-laki itu seorang tukang azan. Laki-laki itu adalah tukang azan. Hadhihi baydatun. Ini adalah telur. Hadhil baydatu kabiratun. Telur ini besar. Hada mindilun. Ini adalah serbet. Hadal mindilu wasikhun. Ya. Serbet ini kotor. Hadhihi haqibatun. Ini adalah tas. Hadhil haqibatu lil mudarrisi. Tas ini milik guru. Iqra'il misal al-atiyah summa kawin as'ilatan wa ajwibatan mislahu. Bacalah contoh berikut, kemudian bentuklah pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban seperti dalam contoh. Ya. Misal contohnya liman hadal kitabu, milik siapa buku ini? Hadal kitabu li Muhammadin. Buku ini miliknya Muhammad. Terus ya yang pertama itu gambar pena ya. Berarti kita bilang gini, liman hadal qalamu, milik siapa pena ini? Hadal qalamu li Abbasin. Pena ini milik Abbas. Liman hadal miftahu, milik siapa kunci ini? Hadal miftahu li Aliyin. Kunci ini milik Ali. Liman hadhihi sayyaratu, milik siapa mobil ini? Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Mobil ini milik mudir. Liman hadhil baqaratu, milik siapa sapi ini? Hadhil baqaratu lil fallahi. Sapi ini milik fallah ya, milik petani gitu. Liman hadzal midya'u ya, milik ini kan gambar radio. Radio itu al-midya', midya' gitu. Liman hadzal midya'u, milik siapa radio ini? Hadzal midya'u lil mudarrisi. Radio ini milik guru. Liman hadzal kursiyyu, milik siapa kursi ini? Hadzal kursiyyu li Ammarin. Kursi ini miliknya Ammar. Liman hadhihi dajajatu, milik siapa ayam betina ini? Hadhihi dajajatu li bintil fallahi. Ayam betina ini milik putrinya petani. Liman hadhihi sa'atu, milik siapa jam ini? Hadhihi sa'atu li binil mudiri. Jam ini milik putranya mudir. Liman hadzal baitu, milik siapa rumah ini? Hadzal baitu lit tabibi. Rumah ini milik dokter. Liman hadhil mil'aqatu, milik siapa sendok ini? Hadhil mil'aqatu lit talibi. Sendok ini milik siswa. Ta'ammalil amsilatal atiyata. Perhatikan contoh-contoh berikut. Al-baitu fil baiti. Minal baiti ilal baiti. Al-baitu harakat akhirnya adalah dhammah. Ketika kemasukan fi ya, dan min dan ila, yang mana fi min ila itu adalah huruf jar, maka kata setelahnya majrur. Ya. Tanda jarnya di situ dengan kasrah. Fil baiti, minal baiti, ilal baiti. Nah, itu. Terus al-mustashfa, fil mustashfa, minal mustashfa, ilal mustashfa. Nah. Terus apabila ya dari kata al-mustashfa, minal mustashfa, minal mustashfa, ilal mustashfa, kita dapat faedah bahwasannya kata yang huruf akhirnya adalah alif ya. Kata yang huruf akhirnya adalah alif seperti al-mustashfa, fil mustashfa ini, al-mustashfa, terus Amerika, Almania itu. Kata yang huruf akhirnya alif, maka harokat akhirnya itu tidak nampak, dikira-kira. Contoh al-mustashfa. Di situ sebenarnya ada dhammah pada akhirannya. Di atas alif itu sebenarnya ada dhammah. Kenapa kok gak terlihat? Karena kata tersebut, kata al-mustashfa, diakhiri dengan huruf alif. Dan huruf alif itu selalu sukun, dia tidak menerima harokat. Ya. Atau istilahnya itu lita'adzur. Karena huruf alif ya tidak menerima harokat. Gitu. Begitu pula fil mustashfa. Di situ sebenarnya ada kasroh. Ada kasroh yang dikira-kira. Ada kasroh yang tidak terlihat.
di alif, ya di huruf akhir itu. Tapi huruf kasrohnya tidak terlihat, ya dikira-kira. Ya, dikira-kira karena lita'azzur, karena alif tidak menerima harakat dan selalu sukun. Begitu pula minal mustashfa ilal mustashfa. Itu harakat akhirnya sebenarnya kasroh, cuma dikira-kira. Begitu pula pada lafadz Amerika. Amerika itu Amerika sebenarnya Amerika kan itu kata yang diakhiri dengan dengan alif, ya, maka harokatnya tidak nampak, harokatnya tidak nampak gitu. Amerika itu fi Amerika min Amerika ila Amerika. Kenapa? Karena alif tidak menerima harokatnya dan selalu sukun. Begitu pula Almania. Amerika itu artinya Amerika, ya. Almania itu juga fi Almania min Almania ila Almania. Kata Almania itu huruf akhirnya adalah alif. Maka harokat pada alif tersebut tidak nampak, dikira-kira, muqaddar, ya, harokatnya. Almania fi Almania min Almania ila Almania. Almania itu artinya Jerman. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Hadat tabibu min Inkiltarra. Dokter ini dari Inggris. Zahaba Hamidun ila Faransa. Hamid telah pergi ke Prancis. Mahmudun maridun huwal ana fil mustashfa. Mahmud sakit, dia sekarang di rumah sakit, ya. Zahaba Abdullahi min Almania ila Inkiltarra. Abdullah telah pergi dari Jerman ke Inggris. Hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Kitab ini milik Isa dan kitab itu milik Musa. Lah, pada lafaz Isa di sini lafaz Isa dan Musa di situ huruf akhirnya adalah alif. Dia kemasukan huruf jar, maka di situ di huruf alif itu sebenarnya ada kasroh, cuma kasrohnya dikira-kira, tidak terlihat. Karena kenapa? Lita'azzur, alif tidak menerima harokat dan selalu sukun. Hadzal muhandisu min Amerika. Insinyur ini dari Amerika. Iqra, bacalah. Ar-rakmul awal, as-sabburatu amamat talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Papan tulis itu di depan murid dan dia di belakang guru. Aina sayyaratul mudarrisi, di mana mobilnya guru? Hiya amamal madrasati, dia di depan sekolah, ya. Hiya itu kembali ke sayyarahnya. Aina baitul imami, di mana rumahnya imam? Baitul imami khalfal masjidi. Rumah imam itu di belakang masjid. Jadi antum bisa juga ganti baitul imam ini dengan lafadz huwa boleh, atau dengan lafadz langsung kita bilang baitul imami khalfal masjidi juga boleh. Jadi kita boleh bilang baitul imami khalfal masjidi atau huwa khalfal masjidi. Bisa. Begitu pula aina sayyaratul mudarrisi. Di nomor 2 ini kita bisa bilang, jawabnya kita bisa bilang hiya amamal madrasati atau sayyaratul mudarrisi amamal madrasati. Bisa keduanya. Ya. Aina jalasa Hamidun, di mana Hamid duduk? Jalasa khalfa Mahmudin. Dia duduk di belakang Mahmud. Dia duduk di belakang Mahmud, ya. Nah, di sini jalasa, di lafaz jalasa ini fi'il, ya, fi'il.
Terus mana fa'ilnya, mana pelakunya? Karena kenapa? Setiap ada fi'il, pasti ada fa'il. Fa'il itu pelaku yang melakukan pekerjaan tersebut, yang melakukan perbuatan tersebut. Nah, mana di sini fa'ilnya? Mengapa kok gak dibilang jalasa Hamidun khalfa Mahmudin, tapi langsung jalasa khalfa Mahmudin? Di sini ada fa'ilnya. Di mana fa'ilnya? Fa'ilnya di dalam jalasa ini. Fa'ilnya domir yang berada dalam jalasa ini. Domirnya apa? Tersimpan domir huwa di dalam jalasa. Atau biasa disebut domir mustatir yang berada dalam jalasa. Dan domir mustatir ini kembali kepada Hamid. Ya. Contoh, aina jalasa Hamidun, jalasa khalfa Mahmudin. Aina qama Zaidun, qama amamal baiti. Mau gitu. Ya seperti itulah kira-kira. Dhahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrabi. Ammar pergi ke masjid ya. Ammar pergi ke masjid dan duduk di depan mihrab ya. Dan duduk di depan mihrab. Al kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Al mustashfa, Almania, al mustashfa rumah sakit, Almania Jerman, Inkiltarra Inggris, Swisra Swiss, Asikin pisau, Faransa Perancis, Imamun imam, khalfa di belakang. Taib ilahuna naktafi bihadal qadar. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.